Kalau kemarin kita belajar mengenai introduksi daripada kitab Keluaran, di mana kita tahu sebenarnya dalam kitab itu yang menjadi tema utamanya adalah perjanjian, covenant. Nah, di sini kita akan singgung juga mengenai covenant, ya, perjanjian antara Allah dan juga Israel. Ya. Jadi kalau dalam perjanjian barunya, dalam perjanjian baru, Allah dan juga kita orang percaya, dan yang menjadi kontrak perjanjiannya itu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kita ditebus dari dosa, maka hidup kita buat Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar lebih spesifik lagi mengenai pengantar daripada 10 hukum ini. Nah, oke, kita akan baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Kita eksposisi 2 ayat ini pada hari ini. Lalu minggu depan nanti akan diselingi sama Kak Joshua tentang teofani, penyataan diri Allah. Tentu itu berkaitan, mengapa? Karena 10 hukum ini diberikan oleh Allah. Dan kita akan melihat nanti di minggu depan bagaimana penyataan diri Allah itu terutama dalam konteks perjanjian lama. Seperti apa? Nanti akan diajar sama Kak Joshua, Pastor Joshua. Oke, kita baca bersama. Teman-teman nggak usah di-unmute, teman-teman baca aja dari tempat masing-masing. Kita baca sama-sama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, segala firman. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dari tempat perbudakan. Nah, kita akan buka materi ini dari pertanyaan ke-40 dan ke-41 dari Katekismus Singkat Westminster. Nah, pasti ada teman-teman yang baru dengar, katekismus itu apa sih? Jadi katekismus itu adalah sebuah pengajaran agama Kristen. Tahun 1500 dan 1600 itu kan zaman era reformasi. Reformasi gereja di mana Martin Luther ya menyatakan adanya beberapa ketidaktepatan dalam gereja Roma Katolik waktu itu. Sehingga muncullah gerakan Lutheran, ya. Gerakan yang namanya Kristen Protestan. Ada Lutheran, ada Calvinis. Nah, Calvinis ini identik dengan gereja Reform. Nah, di gereja-gereja reformasi yang alirannya reformasi seperti Reform, seperti gereja Reform, gereja GKI, ya Gereja Kristen Indonesia. Nah, mereka menerima beberapa pengakuan iman dan selain itu menerima juga katekismus. Katekismus itu pengajaran agama Kristen yang dibuat antara tahun 1500 dan 1600. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari pengajaran sesat dari zaman itu. Karena udah terjadi reformasi, ada gerakan Kristen Protestan, jadi mereka mau menghindari adanya pengajaran sesat yang beredar mengenai kekristenan. Makanya dibikin perumusan pengajaran agama Kristen dan formatnya itu selalu pertanyaan dan jawaban. Jadi teman-teman jangan heran, katekismus ada pertanyaan, ada question, ada answer, ada question atau pertanyaan dan ada answer atau jawaban. Ya, Q&A. Nah, kemarin kita lihat kan contohnya katekismus Heidelberg. Yang ini katekismus singkat Westminster. Ya, ini ditulis sekitar tahun 1600-an oleh beberapa golongan di London, di Inggris ya, di daerah Westminster. Nah, di pertanyaan ke-40 dan 41, katekismus singkat ini bilang gini, apakah yang pertama kali Allah nyatakan kepada manusia untuk menjadi kaidah atau pedoman bagi ketaatannya? Jawabannya adalah yang pertama kali Allah nyatakan kepada manusia untuk menjadi kaidah bagi ketaatannya adalah hukum moral. Lalu dilanjutkan ke pertanyaan 41. Di manakah hukum moral terangkum secara ringkas? Jawabannya hukum moral terangkum secara ringkas di dalam ke-10 perintah. Keluaran 31 ayat 18. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, katekismus singkat Westminster ini dibagi menjadi 2 sebenarnya. Buku 1, buku 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Di bagian pertama itu berbicara mengenai kristologi atau doktrin tentang Kristus, pengajaran tentang Yesus Kristus. Mengapa kok dimulai dari Yesus Kristus, pengetahuan akan Tuhan Yesus? Karena kita orang Kristen harus mengenal siapa Yesus dengan benar. Nah, tapi teman-teman jangan pikir kita kiblatnya ke gereja Reform, enggak, tapi apa yang benar kita ambil untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam hidup kita. Ya, jadi jangan anti di sini, teman-teman. Dan menurut aku ini katekismus yang bagus. Nah, itu bagian pertama kepada katekismus singkat Westminster. Karena
Kita diselamatkan melalui Kristus dan kita harus mengenal Dia. Lalu selanjutnya di bagian kedua baru pembahasan 10 hukum. Jadi 10 hukum Allah, walaupun di perjanjian baru dijelaskan kita diselamatkan melalui anugerah Yesus Kristus, tapi 10 hukum itu tidak dihilangkan. Kenapa? Karena katekismus ini menyatakan, menjelaskan bahwa Allah menyatakan kaidah atau pedoman ketaatannya itu melalui hukum moral. Melalui hukum moral. Moral itu perilaku. Karena kita kan udah ditebus, di minggu lalu kita udah belajar kan, Taurat itu sebenarnya simbol atau kontrak antara Israel dan Allah. Allah ingin mendirikan satu bangsa. Tentu bangsa ini harus ikut aturan-aturannya. Kayak Indonesia, bangsa kita Indonesia punya undang-undang dasar dong, UUD 1945 dan pedoman lainnya yang ada, gitu kan. Nah, sama. Allah mempunyai aturan-aturan juga untuk umatnya. Makanya dibilang umat Allah. Nah, ini 10 hukum. Nah, 10 hukum ini memang diberikan ke bangsa Israel. Tetapi 10 hukum ini juga kita terapkan untuk kehidupan kita orang Kristen. Kenapa? Nah, karena kalau kita lihat secara luas, secara global, 10 hukum ini rata-rata, mungkin tidak semuanya, itu ada di dalam hukum-hukum negara lain. Terutama di Indonesia. Contoh, jangan membunuh. Negara mana coba yang mengizinkan rakyatnya itu saling membunuh? Nggak ada. Semua negara memiliki perintah jangan membunuh, hukum. Jadi memang 10 hukum ini, ya walaupun tidak semuanya, itu ada diterapkan di dalam banyak negara. Jadi memang 10 hukum ini diberikan kepada semua orang. Nah, lalu yang membedakan dengan kekristenan apa? Nah, ini yang makanya kita expose, kita gali secara dalam. Letaknya di mana keindahan daripada 10 hukum Allah ini. Nah, ini pentingnya di sini. Jadi karena kita ditebus oleh Yesus, tentu kita cara hidup kita harusnya seperti Yesus dong. Nah, tapi dalam konteks perjanjian lama menuruti hukum moral. Dan sebenarnya kita bisa hidup seperti Yesus dengan ketika kita melihat hukum moral ini, hukum Allah. Makanya di kitab Imamat Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gimana caranya Israel jadi kudus? Dari 10 hukum. Gimana cara kita bisa menjadi kudus? Dari Kristus. Nah, Kristus menghilangkan hukum Taurat enggak? Alkitab menyatakan, aku datang bukan untuk meniadakan atau menghilangkan, tapi untuk menggenapinya. Jadi Yesus Kristus juga menerima hukum Taurat. Hukum Allah. Ya. Nah, kita juga harus menerima. Dan kita lihat keindahannya, lalu kita praktikkan dalam hidup kita. Jadi ini goalnya. Goal eksposisi 10 hukum apa? Di sini. Goal kita belajar tuh bukan hanya sekedar pengetahuan teori. Teorinya kita dapat, kita kagum akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi kita pun dituntut dari hati nurani kita untuk melakukannya. Karena di katekismus ini bilang, yang pertama kali Allah nyatakan kepada manusia untuk menjadi kaidah atau pedoman bagi ketaatannya, ketaatan. Berarti orang yang udah ditebus Tuhan, dia harus taat. Taat apa? Melakukan hukum moral. Hukum moral. Nah, di manakah hukum moral tercantum? 10 perintah Allah. Ini yang kita mulai pelajarin, mulai dari minggu lalu. Nah, begini. Hukum atau Taurat Allah. Tadi dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 2 dijelaskan hukum ini diberikan oleh Allah dan diucapkan oleh Allah kan. Jadi hukum atau Taurat Allah diberikan oleh Allah kepada Israel. Menjadi pertanyaannya bangsa Israel itu bangsa apa? Bangsa waktu Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel itu bangsa yang status keadaannya apa? Bangsa budak kan? Budak. Ya, bangsa budak. Orang yang pernah ditindas orang, kalau dia tidak memiliki hukum dalam kehidupannya, dia akan menuntut keadilan. Keadilan menurut dia. Orang yang pernah ditindas orang atau bangsa yang pernah ditindas orang, kalau dia tidak memiliki hukum yang mengatur hidupnya atau hidup negaranya, dia akan meminta keadilan bagi dirinya sendiri. Gitu. Jadi Israel ketika mereka diperbudak, mereka bebas, kalau nggak ada hukum, ini jadi bangsa yang barbar. Makanya hukum Taurat, hukum Allah atau Taurat Allah yang diberikan oleh Allah, itu akan menghasilkan adalah ini, keadilan. Dan kalau kita baca Alkitab, keadilan atau righteousness itu merupakan sifat Allah.
Dalam bahasa Yunani, keadilan itu adalah dikaiosune. Dikaiosune, righteousness, kebenaran, keadilan. Dalam bahasa Ibrani sadik. Sadik, keadilan. Nah, orang punya keadilan beda-beda. Gue punya keadilan menurut gue, punya keadilan menurut aku, saya. Bro Ray Kennedy punya keadilannya sendiri. Yang mungkin berbeda dengan keadilan saya, aku. Keadilannya Bro Ray sendiri berbeda dengan keadilannya Kak Joshua. Berbeda. Jadi masing-masing orang itu punya subjektivitas. Subjektivitas itu adalah apa yang kita pandang sendiri itu menurut kebenaran kita. Jadi kalau kita bilang ini benar, ya udah benar menurut aku. Tapi menurut orang lain belum tentu benar. Itu subjektif. Menurut diri sendiri. Seperti itu. Nah, kan tiap orang beda-beda. Tiap bangsa beda-beda. Subjektivitasnya beda-beda. Jadi nggak akan ketemu yang namanya satu titik tumpu, satu titik yang bisa menyatakan keadilan yang sebenarnya. Nggak bisa. Kalau Israel tidak diberikan hukum, mereka akan melakukan perbuatan yang baik menurut mereka sendiri. Kitab Hakim-Hakim itu buktinya. Ketika Yosua meninggal, Israel tidak memiliki pemimpin. Dan ketika tidak memiliki pemimpin, tidak ada yang mengajarkan hukum atau Taurat. Karena yang mengajarkan hukum atau Taurat dalam konteks bangsa Israel adalah pada zaman Perjanjian Lama adalah pemimpin. Musa, lalu diturunkan ke Yosua. Masuk ke Hakim-Hakim nggak ada pemimpin. Nggak ada pemimpin, nggak ada yang mengajarkan firman Tuhan. Nggak ada yang mengajarkan Taurat. Akhirnya apa? Kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, itu selalu ada narasi atau tulisan yang bercerita begini. Maka bangsa Israel melakukan perbuatan apa yang mereka pandang baik. Apa yang mereka pandang baik. Bukan apa yang menurut hukum atau Taurat Allah katakan. Jadi apa? Ada unsur subjektivitas. Yang dipandang baik Israel beda sama yang dipandang baik sama bangsa lain. Demikian juga kita. Yang dipandang baik kita belum tentu sama di antara kita ya. Belum tentu saling sama. Beda. Bisa beda-beda. Nah, apalagi di hadapan Tuhan. Apa yang manusia pandang baik belum tentu dipandang baik sama Tuhan. Ini beda. Beda. Makanya Allah kasih hukum. Yang kasih Allah, bukan Musa. Allah melalui Musa. Yang kasih bukan bangsa Israel. Bukan Israel merumuskan hukum sendiri, enggak. Allah. Karena Allah tahu manusia punya subjektivitas keadilannya masing-masing. Nah, Allah pengen mendirikan satu umat yang sebenarnya nanti akan menggambarkan di aspek akhir zaman atau bahasa teologinya aspek eskatologis ketika Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua membawa umat pilihannya. Itu menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Itu udah penggambaran dari perjanjian lama. Israel itu jadi contoh buat nanti kita nih orang-orang percaya. Makanya pelajaran mengenai Israel dan 10 hukum ini penting banget. Penting banget. Kalau sampai kita nggak belajar, kita nggak akan tahu gimana caranya menjadi umat Tuhan. Yang akan diperintah sama yang mulia Tuhan Yesus Kristus nanti. Jadi perlu keadilan. Keadilan diberikan oleh Allah melalui hukum. Melalui hukum. Dan ternyata terbukti dong sampai sekarang ini hukum diberikan di zaman Musa. Zaman Musa itu 1.500 tahun sebelum zaman Yesus, diyakini begitu. Berarti hukum ini sudah ada 3.500 tahun yang lalu. Udah ada 3.500 tahun hukum ini ada. Dan ternyata udah dipakai sama orang Kristen, sama orang Muslim, orang Buddha, Konghucu, udah pakai hukum-hukum ini. Udah pakai. Di negara-negara lain udah pakai hukum ini. Begitu. Makanya hukum ini bisa dikatakan bersifat adil karena memberikan Tuhan. Memberikan Tuhan. Ini sesuatu yang menakjubkan buat kita. Dan kalau kita sadarkan hal ini, kita harus melakukan 10 hukum ini. 10 hukum ini tentu dengan pengertian yang benar. Nah, yang jadi pertanyaannya ya, sering menjadi pertanyaan. Hukum Taurat atau Taurat diberikan setelah 430 tahun Israel di Mesir. Keluaran 12 ayat 40. Mengapa harus menunggu 430 tahun? Kenapa? Di sini aku tulis jawaban karena ini merupakan timetable atau jadwalnya Tuhan. Kita nggak ada yang tahu. Mengapa harus menunggu 430 tahun? Kenapa Yesus Kristus, Tuhan Yesus harus datang ke dunia
menunggu masa 400 tahun dari zaman Maleaki sampai kitab Matius, sampai perjanjian baru. Why? Ya banyak teori yang mengatakan itu. Tapi intinya kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, itu semua ada waktunya Tuhan, timetable-nya Tuhan. Timetable-nya Tuhan, jadwalnya Tuhan. Ya, jadwalnya Tuhan. Makanya kita dalam kehidupan kita nggak bisa memikirkan, kita tidak bisa berasumsi atau berpendapat, mengapa Tuhan tidak tolong saya? Begitu. Ada jadwalnya, ada waktunya, ada timetable-nya Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Semua tuh ada maksud Tuhan. Ada jadwalnya Tuhan. Makanya kita nih teman-teman, kalau kita mau ngerti firman, itu butuh waktu. Belajar firman tuh lama. Ini aja pembahasan satu topik ini aja bisa 40 sampai 1 jam, 60 menit. Begitu. Apalagi keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Seumur hidup. Makanya ya teman-teman ya, kalau kita sebagai orang Kristen yang benar, hidup kita itu kita habiskan untuk belajar firman. Sambil kita bekerja, sambil kita kuliah, sekolah, kita belajar firman. Karena nggak akan ada habisnya firman itu. Kejadian sampai Wahyu kita pelajarin, nggak akan ada habisnya. Dan itu betapa mengagumkannya firman Tuhan. Itu baru disebut hidup bagi Allah di situ. Mencari tahu pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Orang Yahudi mengenal Allahnya, mengenal Yehova dari mana? Belajar Taurat, belajar hukum. Itu penting, itu mutlak, itu kewajiban. Orang Kristen mengenal juru selamatnya, Tuhan Yesus Kristus dari mana? Dari mana? Dari Alkitab. Terutama perjanjian baru. Dari situ. Jadi kita butuh waktu berproses. Jadi jangan buru-buru, jangan teman-teman, aduh, kapan ya tema yang menarik lagi. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Ada jadwal dari Tuhan. Nah, hukum diberikan karena terjadinya kekacauan. Biasanya hukum itu diberikan karena ada kekacauan. Sebelum Indonesia merdeka, yang jadi pedoman hukumnya adalah hukum Belanda. Ketika negara Belanda menjajah Indonesia. Ketika Jepang datang, Belanda pergi, hukum yang jadi patokannya adalah hukum Jepang. Pastinya. Lalu muncullah Perang Dunia yang kedua. Ya, Perang Dunia yang kedua. Waduh, saatnya Indonesia merdeka. Kacau, itu kan kacau kan? Karena kekacauan itu, Indonesia mau merdeka, ada hukum yang mengatur. Kalau nggak ada hukum, Indonesia bisa dijajah bangsa lain. Gitu. Ada hukum. Hukum diberikan karena terjadi kekacauan. Nah, Israel juga sama. Kalau kita lihat, bangsa ini tuh bangsa yang tegar tengkuk, Alkitab bilang. Tegar tengkuk tuh bebal, susah dibilangin, kepala batu. Ini bangsa yang kepala batu. Tiap hari kerjanya ngeluh mulu. Padahal mereka udah ngelihat mujizat, ngelihat tiang awan, tiang api, tapi mereka masih nyembah berhala. Makanya Tuhan kasih hukum. Tuhan udah tahu, karena Tuhan Maha tahu kan. Dia udah tahu ke depan, ini bangsa-bangsa yang bebal. Nanti lihat ya, mereka bakal minta makan daging, padahal aku udah kasih mana. Lalu mereka ini akan menyembah dewa lain. Padahal aku sudah menyatakan diriku. Nah, minggu depan akan belajar teofani, penyataan diri Allah, terutama dalam perjanjian lama. Aku sudah menyatakan diriku. Lewat mujizat, tiang awan, tiang api. Coba bayangin. Kita aja yang hidup hari ini, kalau bisa milih, kita pengen dong ngelihat penyataan diri Allah. Pengen nggak? Supaya iman kita makin kuat. Waktu kita doa Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus nongol. Pasti pengen banget supaya iman kita kuat. Tapi ternyata Tuhan nggak izinkan. Belum izinkan ya. Nah, Israel mendapat kesempatan yang istimewa kayak gitu. Makanya saya mikir, ini bangsa udah dikasih kesempatan ngelihat Tuhan secara langsung, melihat mujizat Tuhan, yang mimpin langsung Musa, nabi terbesar. Nabi terbesar sepanjang sejarah tuh Musa loh. Karena Musa bisa bertemu Tuhan secara langsung. Dia satu-satunya nabi yang bisa ketemu Tuhan secara 4 mata. Alkitab bilang udah kayak sahabat Musa sama Tuhan. Tapi ini bangsa Israel bebal. Kacau. Makanya Tuhan kasih hukum. Nih gue kasih hukum ya. Makanya di imamat dibilang apa?
Kalau kamu menaati hukum, kamu dapat berkat. Tapi kalau kamu tidak menaati hukum, kamu dapat kutuk. Tuhan udah tahu, karena Tuhan Maha tahu. Udah tahu keadaan Israel bagaimana. Maka Tuhan kasih hukum. Tuhan kasih peringatan sama Israel seperti ini. Nah, hukum diberikan karena terjadinya kekacauan. Nah, bangsa Israel merupakan bangsa budak yang tadi kita dengar. Maka mereka memerlukan hukum untuk mengatur kehidupan mereka. Kalau mereka nggak punya hukum untuk mengatur kehidupan mereka, nanti jadi bangsa yang barbar. Udah ada hukum aja ya teman-teman, udah ada hukum aja kita temukan. Israel pun bisa menikah dengan bangsa lain. Tuhan udah bilang, kamu nanti memasuki negeri Kanaan, jangan nikah sama bangsa lain. Karena Tuhan udah tahu, iman kamu itu lemah. Kamu nikah dengan bangsa lain, kamu akan menyembah dewa lain, Allah yang lain, bukan menyembah aku. Begitu. Tapi ternyata Israel bangsa yang lemah. Nah, mereka perlu hukum untuk mengatur kehidupan mereka. Gitu. Nah, hukum sebagai dasar untuk mengerti Injil. Biasanya kita sering dengar pendeta bilang kan, kita diselamatkan karena anugerah, maka hukum Taurat dibatalkan. Hukum Taurat tidak penting lagi. Yang penting Injil, perjanjian baru. Benar, itu benar. Tetapi perjanjian baru tidak akan pernah bisa kita mengerti tanpa ada perjanjian lama. Injil, terutama Yesus Kristus, tidak akan pernah bisa kita tahu pengajarannya dan cara hidupnya kalau kita tidak melihat Taurat Allah atau hukum Allah. Why? Mengapa? Nah, hukum atau Taurat Allah, Keluaran 20 ayat 1, bilang gini, ke-10 hukum diucapkan oleh Allah. Itu sebabnya ke-10 hukum ini merupakan firman Allah. Keluaran 20 ayat 2 juga akan dibilang, lalu Allah mengucapkan firman. Firman. Berarti itu perkataan Allah langsung. Kalau misalnya hukum dibatalkan, Allah kita itu Allah yang pelin-pelan. Benar nggak? Perjanjian lama dia bilang dia kasih hukum. Lalu perjanjian baru, aku batalkan semua hukum Taurat. Dia Allah yang pelin-pelan loh. Ngapain lu kasih hukum di perjanjian lama kalau lu batalin? Allah yang nggak punya integritas. Tapi ternyata enggak. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi untuk menggenapinya. Terus gimana dong dengan perkataan Rasul Paulus? Rasul Paulus pernah bilang kan, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itu maksudnya dalam hukum Allah atau Taurat Allah itu ada penafsirannya lagi yang dibagi menjadi 613. Itu yang Tuhan Yesus bilang ke ahli Taurat, kamu tuh menaruh beban di atas pundak orang lain, tapi kamu sendiri tidak boleh melakukannya. Salah satunya, contohnya ya dari 613 hukum itu adalah pada hari Sabat kamu nggak boleh berjalan lebih dari 1 mil. Gitu. Atau enggak, kamu tidak boleh, kalau konteks sekarang tuh nggak boleh pencet tombol lift karena ada aliran listrik, nggak boleh menyalakan api. Gitu. Padahal maksud Tuhan bukan kayak gitu. Hukumnya bukan kayak gitu. Makanya kita bedah, expose. Maksud 10 hukum ini apa? Begitu. Apakah seperti yang Israel katakan? Dan kita akan melihat dari konteksnya Israel, dari konteksnya Kristen juga. Jadi dua-duanya kita lihat. Nggak cuma satu dari konteksnya Kristen doang, yang Israel kita lupakan. Enggak. Karena ini hukum yang diberikan kepada Israel. Kita harus pelajarin juga konteks budayanya mereka. Makanya pelajaran kayak gini mahal banget. Mahal banget. Ini pelajaran yang jarang diajarkan. Jarang diajarkan sama gereja biasanya ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin nanti akan disempurnakan lagi, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, kalau materinya udah makin lengkap, akan dibawakan lagi. Pasti aku akan bawakan lagi. Mungkin akan dibuat seminar atau bagaimana ya. Nah, jadi Taurat atau hukum Allah itu merupakan firman. Ya. Jadi penyataan diri Allah juga. Nah, karena itu firman Allah, maka ke-10 hukum diberikan oleh Allah agar manusia dapat mengerti kehendak Allah. Benar nggak? Israel dikasih hukum. Kamu jadi umatku, kata Tuhan. Mosaic Covenant yang minggu lalu kita belajar kan, ada Mosaic Covenant, perjanjian Musa. Maka kalau kamu jadi umatku, aku yang memerintah atas kamu. Dan kamu harus mengerti kehendakku, kehendak Allah. Apa yang aku inginkan harus kamu perbuat. Tuhan kasih hukum. Maka dengan hukum atau Taurat Allah, kita dapat mengerti kehendak Allah. Sering
pendeta khotbah, kita harus melakukan kehendak Allah. Yang mana? Nah, kita bilang ke 10 hukum. Langsung dibilang, oh enggak, itu udah nggak berlaku. Apanya yang nggak berlaku? Yang nggak berlaku itu penafsiran atas hukum ini. Tapi esensi hukum ini masih berlaku. Bahkan Yesus mengatakan, hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu. Itu kan ringkasan dari 10 hukum. Jadi mau tahu kehendak Allah, lihat 10 hukum. Mau tahu cara hidup Yesus seperti apa, lihat 10 hukum. Dan Yesus tidak pernah melanggar daripada ke-10 hukum ini. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, jangan ada Allah lain daripadaku. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini semua yang akan kita bedah dan hukum-hukum lainnya. Supaya kita dapat mengerti tentang kehendak Allah. Dan kalau kita mengerti kehendak Allah, ini, kita dapat mengerti Injil. Injil merupakan kabar baik bagi dunia melalui Yesus Kristus. Ke-10 hukum itu merupakan dasar bagi kita untuk mengerti kehendak Allah dalam Tuhan Yesus. Jadi ini dasar. Mau tahu Injil kayak gimana? Lihat 10 hukum. Matius 5 ayat 17. Aku datang untuk menggenapinya. Jadi dasar. Kalau kita nggak belajar 10 hukum ini, kita nggak akan pernah mengerti bagaimana penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita hanya akan berpikir, oh, Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, semua dosaku dihapuskan. Ya udah, bebas berbuat dosa. Ntar dulu ada hukum. Hukum yang ngatur. Hukum jadi dasar Injil. Ada kabar baik. Kabar baiknya keselamatan dalam Yesus. Tapi ingat, ada dasarnya hukum. Hukum moral, katekismus Westminster tadi bilang kan, hukum moral. Sikap, perbuatan. Tuhan menuntut sikap perbuatan kamu yang mencerminkan Tuhan. Nah, Tuhan kasih aturannya, ini loh, ini loh, ini loh. Supaya kamu bisa menjadi umatku. Jadi hukum itu dasar kita untuk mengerti Injil. Nah, teokrasi yang tadi aku sempat singgung. Allah ingin mendirikan sebuah umat. Jadi kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 sampai 2, Allah menciptakan Adam dan Hawa, ada yang namanya mandat prokreasi ya. Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 28. Penuhilah bumi. Nah, ada kata penuhilah. Berarti di situ ada unsur hubungan seks. Kalau ada unsur seks berarti ada unsur keturunan. Keturunan. Tuhan pengen manusia yang diciptakan dia itu bisa memiliki keturunan-keturunan. Kan manusia diciptakan serupa segambar Allah. Berarti keturunannya, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, harusnya keturunan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Nanti kita akan belajar mengenai imago Dei. Segambar Allah itu seperti apa. Nanti akan berkaitan dengan pasangan hidup juga. Jodoh dan juga anak. Nanti seperti itu. Tapi nanti di lain waktu. Kita habisi dulu yang 10 hukum. Nah, Tuhan pengen memerintah. Jadi sebenarnya tujuan manusia diciptakan apa? Rekan sekerja Allah. Itu udah paling benar. Malaikat itu roh-roh yang melayani. Nah, manusia diciptakan juga untuk melayani Allah. Kamu bertambah banyak, beranak cucu, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Seluruh bumi ini harus kita taklukkan. Taklukkan itu apa? Kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Nah, tapi ternyata manusia jatuh dalam dosa. Nah, akhirnya Tuhan memilih Israel untuk menjadi bangsa pilihan supaya menurunkan Yesus Kristus, melahirkan Yesus Kristus. Nah, dengan Israel dipilih, itu menggambarkan sebenarnya. Kalau satu hari, ketika keselamatan yang dijanjikan Allah tergenapi melalui Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita, ya, kita ini yang ditebus dan yang hidupnya serupa dengan Yesus akan menjadi umat Tuhan. Ngerti ya teman-teman? Ngerti ya sampai sini ya? Kita ini sebenarnya nanti ya ketika kita meninggal, bangkit, kan ada kebangkitan. Ketika kita bangkit, kita akan menjadi umat Tuhan, memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan Allah. Seperti itu. Nah, penggambarannya lewat Israel. Jadi sebenarnya dalam perjanjian lama, Allah tuh udah ngasih tahu. Satu hari, umat pilihanku yang sudah aku tebus dan hidupnya seperti Yesus, seperti aku, seperti Tuhan Yesus,
dia akan menjadi umatku dalam kerajaan Bapakku yang di sorga. Seperti itu. Keluaran 20 ayat 2 bilang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Bangsa Israel udah diperbudak, dibebaskan Tuhan. Untuk menjadi umat Tuhan. Kita diperbudak dosa, lalu dibebaskan Tuhan kan? Dengan kuasa darah Yesus. Maka seharusnya kita tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa. Secara status kita udah nggak diperbudak dosa. Nah tinggal dari kitanya sendiri. Seperti contoh gini loh. Bangsa kita, dan bangsa kita deh, satu negara mungkin secara hukumnya sudah merdeka. Tetapi moral atau karakter bangsanya kan bisa kelihatan. Dia karakternya sudah merdeka atau belum. Bisa kelihatan seperti itu, dia sudah merdeka atau belum. Kalau ternyata karakter orangnya malas-malasan, ya itu bangsa belum merdeka, walaupun secara status sudah merdeka. Nah sama juga kayak kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah merdeka dari dosa. Nah, tapi hidup kita sudah mencerminkan itu belum? Hidup kita sudah mencerminkan kita ini hidup dalam pemerintahan Allah atau belum? Nah, kalau belum, setelah kita belajar hukum ini, kita introspeksi diri. Termaksud gua juga ya, ini aku sekalipun. Ya, karena tidak ada satupun di antara kita, itu adalah manusia yang super, manusia yang kuat, enggak. Kita pun sama-sama makhluk yang lemah, rapuh di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan hidup dan mendengar firman hari ini, maka ini menjadi introspeksi diri kita untuk kita bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita berkata, Tuhan aku mau menjadi pelayan-Mu. Perpanjang umurku. Ya, berikan aku kesehatan supaya aku bisa mengabdi bagi-Mu. Perbuatanku, sikap hidupku yang salah bertahun-tahun yang lalu, tolong kasih aku kesempatan untuk memperbaikinya Tuhan. Seperti itu. Itu baru mencerminkan kita umat Tuhan. Mencerminkan kita itu mau serius sama Tuhan. Nah, covenant not promise ya. Perjanjian. Perjanjian itu dalam bahasa Inggris ada dua kan, covenant promise. Ya. Covenant promise. Bahkan ada juga testament. Tapi kita nggak bahas yang testament ya, cuma covenant dan promise. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya? Apa bedanya covenant? Apa bedanya promise? Ada yang tahu? Kenapa Alkitab selalu bilang kalau perjanjian Allah itu pakai covenant? Apa beda covenant? Apa beda promise? Nah ini ada yang namanya mungkin apa? Perjanjian yang terikat ya. Kalau nah, perjanjian yang terikat. Lalu promise gitu. apa? Perjanjian biasa aja kalau promise. Oke. Nah, ya janji-janji biasa. Mantap. Janji-janji biasa ya Kak Hari ya. Nah, dalam salah satu ilmu teologi ya, bidang studi teologi ada yang namanya teologi perjanjian atau covenant theology. Nah, ini penting untuk dipelajari. Teologi perjanjian itu apa sih? Dari Allah berjanji mengikat perjanjian dengan Adam, mengikat perjanjian dengan Nuh. Ada tuh, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Nah, ini luar biasa loh. Banyak topik loh. Alkitab tuh menceritakan banyak topik. Perjanjian Allah dengan Nuh apa? Perjanjian Allah dengan Musa apa? Nah, tapi 10 hukum ini sudah mencerminkan perjanjian Allah dengan Musa. Ya, Mosaic Covenant namanya. Perjanjian Allah dengan Daud. Perjanjian Allah dengan nabi-nabi yang lain. Itu luar biasa. Jadi kita tuh nggak kekurangan banyak topik untuk mengerti isi Alkitab. Dan teman-teman terus sediakan waktu tiap Kamis atau nggak Jumat ya untuk belajar. Nah bedanya apa covenant dengan promise? Nah umat Allah yang udah ditebus oleh Allah itu diikat oleh covenant, ya, perjanjian. Ada covenant, not promise. Not promise, but covenant. Bedanya apa? Covenant adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak dan memiliki kontrak yang mengikat. Makanya kalau teman-teman terjemahin di Google Translate covenant itu apa? Itu nanti ada dia kasih referensi kontrak. Ada kontrak kerja, ya. Nah, sedangkan promise adalah perjanjian yang bisa dilakukan oleh satu pihak, bisa juga dilakukan dua.
satu pihak, tapi juga bisa satu pihak. Dan tidak ada kontrak yang mengikat. Contoh begini, promise itu begini. Bro Hari, kakak berjanji nanti membelikan Bro Hari permainan. Gitu. Memberikan Hari handphone, gitu. Bro Hari handphone. Tapi nggak ada kontrak. Hari nggak bilang gini, Bro Hari nggak bilang gini, oke janji ya kak, atau Starbucks ya katanya, Starbucks, oke janji ya kak, pokoknya nggak boleh dilanggar, nggak bisa begitu. Kalau Bro Hari udah bilang, udah seperti itu tuh bukan promise lagi, itu udah covenant. Covenant itu ada kontrak. Nah dalam hal ini Allah mengikat perjanjian. Di sini ada gambar ini lukisannya Abraham. Abraham mau mempersembahkan Ishak. Ini Abraham covenant, perjanjian Allah dengan Abraham. Kamu akan kujadikan satu bangsa yang besar. Yang berjanji siapa? Allah. Yang memulai Allah. Dan ini ada kontrak yang mengikat. Tapi gini. Oke, kita lanjut dulu ya di slide-nya. Perjanjian atau covenant selalu dimulai dari Allah. Hanya Allah sendiri yang dapat membatalkan perjanjiannya. Ingat, cuma Allah. Tapi, ada kata namun ya, namun atau tapi, manusia harus memiliki komitmen untuk tetap setia terhadap perjanjian yang Allah berikan kepadanya. Perjanjian kekal Allah adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang memenuhi perjanjian itu Allah. Yang dapat membatalkan perjanjian itu Allah. Contoh, Allah berjanji kepada Daud, keturunanmu akan menduduki tahta Israel. Walaupun Daud itu jatuh dalam dosa, walaupun anak-anak Daud itu semua banyak menyembah berhala, tapi janji Allah itu bersifat kekal sama Daud. Dan faktanya Yehuda, kerajaan Yehuda, itu semuanya raja-raja dipimpin oleh keturunan Daud. Allah tidak mengingkari perjanjiannya. Nangkep ya teman-teman ya. Tapi gini, manusia dituntut punya komitmen. Nah, dalam hal ini Daud. Nah, ini perjanjian Daud, kita singgung sedikit. David Covenant. Perjanjian Daud. Daud berjanji kan, akhirnya meresponi perjanjian Allah. Meresponi. Allah yang memulai dan Daud meresponi. Makanya ketika keturunan Raja Daud itu banyak nyembah berhala, tahu nggak? Allah bilang apa? Aku teringat kepada hambaku Daud. Gitu. Karena Daud yang meresponi komitmen itu. Walaupun keturunannya banyak yang hancur. Nah, perjanjian Allah yang kekal itu apa? Yang universal. Itu adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah udah menjanjikan akan ada keselamatan dalam Yesus. Dan itu nggak bisa dibatalkan sama siapapun. Sama setan nggak bisa, iblis nggak bisa. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu udah simbol kekalahan iblis. Kepala ular itu udah diinjak. Dia udah nggak punya kuasa, udah nggak punya otoritas. Dia tahu satu hari dia akan dihukum. Dia tahu. Itu nggak bisa. Walaupun kita nih, orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa orang pilihan? Karena kita kan orang Kristen ya, Kita mungkin bisa hidupnya nggak benar, tidak meresponi perjanjian Tuhan. Tapi keselamatan itu akan terjadi. Dalam pengertian, pasti Allah akan menggenapi janjinya. Tapi soal kita mati masuk neraka bisa juga. Bisa juga, kan pilihan kita. Tapi janji keselamatan itu kekal. Bersifat universal kan. Dalam arti universal tuh orang-orang yang percaya kepadanya dan mengikuti jejak Tuhan Yesus yang hidupnya kayak Tuhan Yesus itu pasti selamat. Itu udah dikasih tahu lewat Alkitab. Itu nggak dibatalin. Tapi kita yang tidak meresponinya, yang tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, pasti akan dibuang Tuhan. Gitu. Nah ini luar biasanya. Makanya nanti kita akan belajar ya, kasih setia Tuhan atau hesed. Itu di kitab Ratapan bilang tidak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan. Walaupun bangsa Israel banyak berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi Israel. Demikian juga kita. Coba kita renungkan baik-baik kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang seringkali jatuh bangun dari dosa? Apapun dosa kita, berapa banyak? Tapi faktanya kita masih hidup hari ini. Makanya kalau aku pribadi, kalau bangun pagi berdoa, biasa selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau boleh, kalau berkenan, tambahkan umurku, perpanjang hidupku, berikan umur panjang. Kenapa? Banyak dosa-dosa yang lalu-lalu yang aku perbuat. Dan aku tidak bisa menebusnya, tapi aku mau hidup bagi Tuhan.
Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru tiap hari rahmatnya, berkatnya. Nah, kita harusnya terharu. Bukan hanya terharu, tapi kita pun harusnya berbalik, bertobat sama Tuhan. Seberapa dalam aku jatuh Tuhan, Tuhan tetap menunggu aku. Perjanjianmu tidak pernah dibatalkan. Maka aku berbalik kepadamu Tuhan. Nah, itu luar biasa. Makanya kita belajar kayak gini, kita makin kagum. Ternyata Tuhan tuh sabar ya. Ternyata Tuhan tuh luar biasa ya. Kasih setianya tuh luar biasa ya. Kita makin mencintai dia. Dan kita justru dengan kayak gini ya, kita makin takut gitu untuk melukai hatinya Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan itu. Nah, dalam perjanjian lama, ya, covenant itu tadi kan perjanjian yang ada kontrak ya. Ini bangsa Israel dan Allah. Yang jadi kontraknya apa? Taurat atau hukum. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Taurat atau hukum. Jadi Israel bisa jadi umat Allah kalau melakukan hukum atau Taurat. Nah, dalam perjanjian baru, orang Kristen dan Allah yang menjadi kontrak siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau orang Kristen mau jadi umat Allah, harus menjadi seperti Kristus. Kristus yang manusia, bukan Kristus yang Allah. Kalau Kristus yang Allah kita nggak bisa. Dia Allah, kita manusia. Tapi Kristus yang manusia, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Bagaimana Yesus Kristus mengasihi, mengampuni orang, gitu, memaafkan. Itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita contoh. Dan kontraknya ada di Kristus. Ini perjanjian dalam perjanjian baru ya, covenant dalam New Testament. Nah, kita akan tutup dengan 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan yang dimerahin. Kamu telah ditebus. Petrus ngomong kepada jemaat orang Kristen. Dengan apa? Darah Kristus. Dari apa kamu ditebus? Dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang diwarisi nenek moyang. Nenek moyang tuh contoh teladan senior-senior kita, contoh teladan orang-orang tua kita yang tidak baik hidupnya. Oleh darah Kristus. Maka kalau sudah ditebus apa? Ingat minggu lalu, ketika ada penebusan atau ada pembebasan, di situ selalu ada keterikatan. Ya, kita yang udah ditebus, maka kita terikat dengan Tuhan. Nggak bisa enggak. Dan Taurat itu menjadi kontrak kita. Kristus itu menjadi kontrak kita. Karena dalam Kristuslah kegenapan Taurat. Kita bisa mengerti Taurat yang sebenarnya. Nah, dalam Kristus kita sudah ditebus. Dan kalau udah ditebus, kita nggak bisa lagi hidup sesuka hati kita. Minggu lalu kita tahu Katekismus Heidelberg, pertanyaan pertama bilang apa? Apa yang jadi penghiburan kamu? Kenapa kok butuh penghiburan? Matius bilang gini, Matius 5. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Nah, pertanyaan dari Katekismus Heidelberg yang pertama itu dari situ. Miskin di situ bukan miskinnya kita materi, tapi miskin bahwa kita ini orang berdosa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa selamat. Sadari seberapa banyak kita berdosa di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita melukai hati Tuhan. Dan kapan terakhir kali kita berbalik kepada Dia? Kapan terakhir kali kita menangis ketika kita berdoa, menyesali semua dosa kita, dan kita berbalik kepada Tuhan? Harus disadari yang seperti itu. Nah, makanya dibilang, apa yang jadi penghiburanmu? Karena kalau kita sadar di kita miskin, kita butuh penghiburan. Aku butuh dihiburkan. Dan ternyata penghiburannya ini, kita telah ditebus. Hidupku bukan aku lagi. Bahwa aku, baik tubuh dan jiwaku, hidup dan matiku adalah milik Kristus. Itu udah penghiburan kita. Tapi jangan hanya sampai diucapkan, tapi dilakukan. Tuhan, hidupku semuanya milik Tuhan. Tuhan sudah menebus semua hidupku dengan darah yang mahal. Maka aku persembahkan hidupku. Makanya ada lagu kan bilang kan,
Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sebelum kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib untuk kita. Nah, yang jadi pertanyaan, mau nggak kita bertobat? Kalau mau kita bertobat, maka kita tinggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Dan kita akan melihat bagaimana Kristus hidup. Kita hidup dalam penebusan Tuhan Yesus, maka kita harus menghidupi juga sifat atau watak karakter dari Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi ini. Oke, teman-teman. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan?